Halo investor santai, di video Q&A kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang telah teman-teman ajukan di dalam kolom komentar di video saat kami mereview saham ICBP ya. Videonya seperti ini thumbnailnya. Ada beberapa pertanyaan ya, tepatnya ada 3 pertanyaan yang saya soroti ini menarik untuk dibahas, yaitu terkait dengan hutang ICBP. Ya, seperti contohnya dari pemilik akun Dindin Kampung 4472 ya. Masalah hutangnya nggak dibahas sama sekali waktu beli Pine Hill kemahalan ya. Kemudian dari Pak Formuses ya, kayaknya itu yang selisih kurs dari pembayaran utang dari akuisisi Pine Hill, jadi masih bisa gede buat tahun-tahun berikutnya. Kemudian ada dari pemilik akun Zulkifli Hasan, selisih kurs kok gede banget, padahal kenaikan kurs saat ini nggak naik banget-banget, atau ICBP jangan-jangan ada nambah hutang nih untuk aktivitas pendanaannya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai hutang ICBP ya, sekaligus melengkapi analisa kita mengenai ICBP. Ya, pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Nah, sebelum kita membahas mengenai hutang ICBP ya, untuk target harga ICBP sendiri, teman-teman bisa lihat ya, bisa baca artikelnya melalui e-book yang telah kami tulis dan bisa teman-teman download secara gratis ya. Untuk mendownload e-booknya silahkan teman-teman masuk melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, kasus ini sebenarnya dimulai di tahun 2020 lalu ya, sekitar bulan Agustus, di mana ICBP saat itu resmi untuk mengakuisisi Pine Hill dengan nilai akuisisi 2,99 miliar US dollar. Ya, jadi kalau dikurskan dengan kurs saat itu kurang lebih sekitar 40 triliun. Nah, waktu akuisisi Pine Hill tersebut banyak yang mengatakan harganya kemahalan ya, karena kalau dihitung secara PBV, kalau nggak salah PBV-nya sekitar 5 kali. Ya, dengan PI rasio sekitar 25 kalinya ya untuk hitungan rasio ICBP akuisisi Pine Hill. Nah, apakah itu mahal atau tidak? Nah, kita lihat dari press release yang disampaikan oleh manajemen. Oke, jadi dalam press release manajemen ya, press release yang disampaikan oleh manajemen mengatakan bahwa hitungan PI rasio sebesar 23 kali, jadi nilai akuisisinya tersebut sekitar 23 kali PI rasio. Nah, ini adalah hasil dari membandingkan perusahaan-perusahaan sejenis di Afrika dan Timur Tengah, yaitu di 5 perusahaan di Asia Tenggara yang bergerak di bidang pembuatan makanan di negaranya masing-masing. Alias ya rata-rata memang perusahaan-perusahaan consumer goods di sana itu ya rata-rata PI rasionya sekitar 23,5 kali. Plus ICBP sendiri sebelum tahun 2020 rata-rata diperdagangkan di level PI rasio 25 kalinya. Ya, jadi menurut saya ya nilai akuisisi 2,99 miliar dolar atau sekitar 23 kali PI rasio itu adalah harga yang wajar. Nah, sekarang pertanyaannya, sumber dananya dari mana untuk mengakuisisi sebanyak 40 triliun tersebut? Ternyata sumber pembiayaannya itu hanya sebagian kecil dari kas perusahaan. Sisanya atau sebagian besar itu dari pinjaman bank. Kemudian masuk di tahun 2021, akhirnya ICBP menerbitkan bonds ya atau obligasi ya senilai sekitar 53,6 triliun rupiah ya. Cuman bonds ini ya dalam bentuk mata uang dolar. Nah, sebenarnya apa maksud dari manajemen untuk menerbitkan bond dalam bentuk mata uang dolar yang nominalnya itu juga sangat besar ya? Karena ya menurut saya manajemen mengetahui nih bahwa Amerika sedang tidak baik-baik saja. Jadi tahun 2021 kemarin tuh manajemen dari ICBP ya alias Pak Antoni Salim sendiri itu memprediksi bahwa Amerika sedang tidak baik-baik saja dan kemungkinan besar akan menaikkan suku bunganya. Ya, jadi bisa dibayangkan ketika kita meminjam uang ya, meminjam uang dari bank dan ketika suku bunga naik otomatis bunganya juga ikut naik ya, bunga kredit juga naik. Maka di situ ya ICBP menerbitkan bond dan hasil dari penerbitan bond tersebut untuk melunasi hutang banknya ya. Jadi alias mengkonversi hutang bank ke dalam obligasi. Kenapa? Karena obligasi sendiri kuponnya ya, kupon atau bunga obligasi ini sifatnya tetap sampai jatuh tempo ya. Jadi ketika di tahun 2022-nya ya suku bunga Amerika naik, maka
kupon dari bonds yang diterbitkan oleh ICBP ini sifatnya tetap alias tidak ikut naik, yaitu kejelian manajemen dalam memprediksi suku bunga di tahun 2022-nya dan kejadian akhirnya ya. Nah, dengan perjalanan hutang dari ICBP tersebut, bagaimana pencatatan di dalam laporan keuangannya? Ya, otomatis untuk penerbitan bonds atau obligasi ini dicatat di sisi liabilitas. Oke, ini adalah sisi liabilitas dari ICBP ya. Jadi yang saya soroti adalah liabilitas jangka panjangnya, di mana teman-teman bisa lihat di sini ya, ada pos utang obligasi. Di mana yang paling kanan ya, yang paling kanan ini adalah tahun 2020 ya. Tahun 2020 saat itu belum ada ya, belum ada hutangnya. Kemudian masuk tahun 2021 ya. Nah, di sini belum ada hutang obligasinya. Yang ada adalah hutang banknya. Masuk tahun 2021, hutang banknya hilang ya, tinggal 1,7 triliun, tetapi ya hutang obligasinya naik ya, tiba-tiba menjadi ada, yaitu 38,9 triliun ya, karena itu tadi ya, ICBP mengkonversi hutang banknya menjadi hutang obligasi. Nah, sayangnya karena hutang obligasi ini dalam bentuk mata uang dolar, sedangkan laporan keuangannya dalam bentuk mata uang rupiah, maka pencatatan di sini menggunakan kurs saat itu ya. Jadi pencatatan di laporan keuangan ini adalah hutang besaran hutang obligasi dikalikan kurs saat itu, yaitu di tahun 2021 adalah 38,9 triliun. Kemudian masuk tahun 2022-nya karena dolarnya naik, ya otomatis secara pencatatan itu juga naik. Padahal sebenarnya ICBP ini tidak menambah hutang. Ya, tidak menambah hutang ya. Hanya gara-gara kursnya naik saja akhirnya pencatatannya itu ikut naik menjadi 42,9 triliun rupiah ya. Jadi di sini ya ada perubahan nominal ya, perubahan jumlah utang obligasi, padahal sekali lagi ya, obligasinya ini tidak naik, tidak tambah hutang, alias hanya pencatatan saja akibat dari kurs mata uang dolar yang naik. Apakah kurs dolarnya naiknya gitu-gitu saja? Tidak ya, teman-teman bisa lihat. Di sini ada selisih kurs sebesar 4 triliun. Jadi dari 2021 ke 2022 ada rugi selisih kurs senilai 4 triliun. Ya, ini tadi ya selisih dari tahun 2021 ke 2022. Kemudian beban bunganya pun juga naik. Karena apa ya? Karena tadi kursnya naik. Ya, ICBP dia harus membayar kupon obligasinya dalam bentuk mata uang dolar, padahal ICBP pendapatannya dalam bentuk mata uang rupiah, ya maka uang yang dikeluarkan lebih banyak ya. Kemudian ya, menjawab pertanyaan tadi, apakah kenaikannya hanya gitu-gitu saja? Tidak ya, tidak. Kenaikannya sangat signifikan ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan di sini tahun 2022 awal ya, Januari tahun 2022 awal, kurs dolar masih 14.200. Kemudian naik terus sampai mencapai puncaknya di level 15.800. Ya, jadi ini kenaikan kurs yang sangat signifikan, bisa dikatakan sangat signifikan ya, sebelum akhirnya di awal tahun 2023 ini kursnya turun. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah worth it ICBP memiliki hutang yang menggunung, hutang yang besar sebesar 42 triliun tadi untuk mengakuisisi Pine Hill? Ya, kalau menurut saya tetap worth it. Kenapa? Karena dengan hutang 42 triliun ternyata mampu memberikan pendapatan ke ICBP sebesar 14,9 triliun di tahun 2022-nya. Ya, jadi hutang 42 triliun mendapatkan penghasilan pendapatan 14,9 triliun. Ya, kalau misalkan ICBP tidak akuisisi Pine Hill, ya penghasilan 14,9 triliun ini tidak ada. Nah, ketika ICBP akhirnya memutuskan untuk akuisisi Pine Hill, maka mendatangkan penghasilan 14,9 triliun yang membuat revenue atau omset dari ICBP menyentuh 64,7 triliun, yaitu omset tertingginya sepanjang ICBP berdiri. Nah, dari analisa tadi menurut saya walaupun secara hitungan rasio DER ya, rasio DER di mana ketika ICBP dia harus hutang sampai 42 triliun membuat DER-nya di atas 100%, tapi menurut saya masih aman ya. Kenapa? Karena langsung terlihat hasilnya, mendapatkan penghasilan 14,9 triliun yang dimana biaya beban bunganya tadi hanya sekitar 2 triliun, dan artinya ini masih bisa dibayar. Maka menurut saya
tetap aman ya, tetap aman. Oke, itu tadi sekilas tambahan analisa mengenai hutang bank dari ICBP. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.